Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giri Ramadan Primadana, mahasiswa arsitektur Universitas Komputer Indonesia yang sedang mengikuti tugas akhir pada tahun ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan rancangan yang telah saya ambil. Lalu kepada dosen pembimbing Ibu Wanita, terima kasih karena membimbing saya hingga saat ini. Baiklah, judul dari perancangan saya adalah perancangan gedung pertunjukan Bumi Sangkuriang Kota Cimahi yang terletak di Jalan Aruman. Nah, latar belakang dari saya mengambil kasus ini adalah karena Kota Cimahi memiliki sebuah potensi yang tinggi terhadap seni budaya dan juga pariwisata. Namun seperti yang kita tahu, Kota Cimahi itu sepi akan keramaian festival, pagelaran, pameran, dan perhelatan budaya. Lalu yang menjadi masalah lagi adalah tidak adanya fasilitas gedung pertunjukan di Kota Cimahi. Dari situlah saya ingin mengangkat judul ini. Lalu pembahasan pada sidang 2 ini, saya akan membahas tentang kenapa saya memilih site di sini, lalu tema dan juga konsep rancangan. Potensi pada sekitar area site ini sangat baik. Yang pertama itu adalah dekat dengan area pendidikan. Lalu yang kedua dekat dengan pusat Kota Cimahi. Yang ketiga yaitu dekat dengan area kuliner dan juga wisata. Lalu tema yang saya ambil adalah dramaturgi. Dramaturgi merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang segala aspek drama dan teater menurut Santoso dan kawan-kawan. Nah, lalu dalam memainkan sebuah peran, para pelaku pementasan harus memperhatikan teknik-teknik yang merupakan bagian dramaturgi, yaitu vokal, penghayatan, gestur, emosi, mimik, dan juga teknik muncul. Konsep bangunan. Tambayong dalam bukunya berjudul 123 ayat tentang seni menjelaskan dramaturgi itu kurang lebih adalah pola atau materi dasar seni pertunjukan dalam seni tradisi kebudayaan Yunani sejak 500 tahun. Dari yang sebelum Masehi diterangkan bentuknya dalam 2 ciri yang masing-masing kita kenal saat ini melalui gambaran topeng, yaitu topeng menangis untuk drama yang disebut tragedi dan topeng tertawa untuk drama yang disebut komedi. Nah, konsep bangunan ini saya aplikasikan pada masa bangunan. Pada masa bangunan utama yaitu saya mengambil konsep topeng menangis. Lalu pada konsep bangunan yang pendukungnya yaitu saya menggunakan topeng tertawa. Nah, hal ini mempengaruhi yang akhirnya membuat ruang-ruang di dalamnya di sini yang lebih memiliki kedalaman seperti itu. Lalu pada zona-zona ini di saat kita menangis kan kita merasakan hal seperti merasa ingin sendiri, merasa menutup diri dari yang lain, sehingga pada bangunan ini itu akan memiliki zona-zona yang lebih private daripada zona yang topeng tertawa. Nah, topeng tertawa ini dijadikan sebagai zona pendukung karena di dalamnya terdapat zona-zona untuk publik. Lalu untuk hierarki pada bangunan topeng menangis itu lebih tinggi daripada hierarki pada bagian topeng tertawa. Karena pada bagian topeng menangis ini terdapat auditorium yang menjadi pusat dari gedung pertunjukan ini. Lalu pada bagian fasad topeng menangis sebelah sini itu lebih tertutup, lebih sedikit cahaya yang masuk, lalu hanya sedikitnya bukaan. Lalu pada bagian topeng tertawa malah sebaliknya,
Karena saat kita senang, tertawa, bahagia, maka kita akan lebih terbuka kepada orang lain, akan lebih aktif seperti itu, sehingga fasad yang diberikan pun lebih bermain. Lalu banyaknya bukan juga pada bangunan ini. Selanjutnya ada jenis aktivitas dalam bangunan. Nah, ada 3 jenis aktivitas pada bangunan gedung perancangan Bumi Sangkuriang ini. Yang pertama yaitu aktivitas pengunjung. Nah, pengunjung itu akan memasuki bagian depan. Untuk pejalan kaki terdapat pedestrian yang akan mengarahkan mereka ke masa bangunan untuk yang ke gedung pertunjukannya, atau ke masa bangunan yang menuju ke masa bangunan pendukung. Lalu untuk yang berkendaraan, mereka memasuki site pada bagian sini, lalu akan di drop off pada bagian sini. Lalu jika mereka akan parkir, dialirkan menuju basement pada bagian sini. Lalu untuk yang menggunakan kendaraan besar seperti bis, itu alurnya sama, masuk dari sini, namun untuk parkir terdapat pada luar bangunan yang terdapat pada area sekitar sini. Berikut ada interior auditoriumnya. Lalu selanjutnya jenis aktivitas pengelola. Nah, pengelola itu akan masuk sama seperti pengunjung, memasuki entrance site-nya sama. Lalu mereka akan menuju basement bangunan. Lalu terdapat lift pada bangunan ini. Lift ini dapat digunakan oleh pengunjung maupun pengelola. Pengelola ini terdapat pada lantai dasar bangunan, dan ini terdapat interior bangunannya, interior ruang kantornya. Lalu untuk penampil itu entrance-nya dibedakan dengan pengunjung maupun pengelola. Pada entrance untuk penampil itu akan berada pada sisi lain dari entrance pengunjung dan juga pengelola. Penampil masuk melalui sini, lalu mereka dialirkan menuju basement. Nah, di dalam basement terdapat sebuah lift yang bisa mengantarkan mereka menuju ke backstage panggung. Lalu pada bagian untuk loading dan unloading barang seperti setting properti, kostum dan lain-lainnya, itu terdapat sebuah pintu besar pada bagian belakang bangunan yang berada di sini. Masuknya sama melalui sini, lalu menuju belakang bangunan. Namun ada cara lain juga, yang membawa setting dan lain-lain akan dialirkan menuju basement. Lalu di dalam basement terdapat lift barang yang dapat membawa barang menuju ke lantai atas. Selanjutnya struktur bangunan. Struktur bangunan pada rancangan gedung pertunjukan ini memiliki atap dak beton. Lalu pada bagian auditorium itu menggunakan space truss, yaitu menggunakan space truss karena membutuhkan bentangan yang sangat lebar. Lalu grid pada struktur pada bangunan ini adalah 7,8 meter kali 6 meter. Hal ini dikarenakan untuk memangkas biaya dengan ukuran yang pas dengan material, yaitu kelipatan 1,2. Telah selesai presentasinya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.